Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai kompensasi manajemen, analisis bisnis, dan penilaian bisnis. Berikut ini adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nadia Putri dengan NIM 2018 310451. Yang kedua ada Ristanti dengan NIM 2018 310501. Lalu yang ketiga ada Bunga Ayu dengan NIM 2018 310529. Lalu yang keempat ada Sylvia Julia Risma dengan NIM 2018 310550. Lalu yang kelima ada Salsabila Awalia dengan NIM 2018 310575. Lalu yang keenam ada Leli Rahma dengan NIM 2018 310727. Terima kasih atas kesempatannya. Saya atas nama Nadia Putri Andriani dengan NIM 2018 310451. Di sini di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang type of management compensation. Type of management compensation ini dibagi menjadi 4, yaitu ada yang pertama management compensation plans, dan yang kedua ada salary, yang ketiga ada bonus, yang keempat ada benefit. Yang pertama itu artinya produser untuk manajer kompensasi, dan yang salary artinya adalah pembayaran tetap untuk seorang karyawan. Dan yang ketiga bonus itu artinya adalah kompensasi berdasarkan pencapaian kinerja. Dan yang terakhir ada benefit, artinya adalah tunjangan khusus bagi karyawan mobil tersebut. Baik, saya akan melanjutkan presentasi di slide kedua ini. Saya akan menjelaskan tentang strategic role and objective of management compensation. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama strategic conditions, yang kedua ada risk aversion manager, yang ketiga ada ethical issues. Dan yang pertama strategic conditions ini adalah rencana kompensasi harus didasarkan pada analisis strategis perusahaan. Nah, yang kedua ada risk aversion manager, ini penghindaran resiko relatif manajer dapat memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan. Bisa kalian lihat sendiri di chapter 18. Nah, yang ketiga, yang terakhir ada ethical issues. Itu adalah ada kekhawatiran umum bahwa gaji eksekutif terlalu tinggi dan karyawan lebih rendah. Itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang kompensasi manajemen. Tujuan utama perusahaan adalah untuk mengembangkan rencana kompensasi manajemen yang mendukung tujuan strategisnya, sebagaimana ditetapkan oleh manajemen dan pemilik. Oleh karena itu, tujuan kompensasi manajemen konsisten dengan 3 tujuan pengendalian manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuannya adalah untuk memotivasi manajer untuk mengerahkan upaya tingkat tinggi untuk mencapai tujuan perusahaan. Rencana kompensasi berbasis kinerja yang baik untuk tujuan ini. Misalnya, rencana bonus yang memberi penghargaan kepada manajer untuk mencapai tujuan tertentu adalah tepat. Tujuan bisa finansial atau non-finansial, lancar atau jangka panjang. Tujuan kedua adalah penyelarasan, yaitu untuk memberikan insentif yang sesuai bagi manajer untuk membuat keputusan yang konsisten dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan diidentifikasikan dalam analisis kompetitif strategis dari mana faktor keberhasilan kritis diturunkan, atau GSF. GSF mencakup kepuasan pelanggan, kualitas layanan, pengembangan produk, dan inovasi dalam produksi dan distribusi. Perusahaan menangani GSF dengan menjadikan bagian dari kompensasi manajer. Yang tujuan ketiga adalah untuk secara adil menentukan imbalan yang diperoleh manajer atas usaha dan keterampilan mereka dan efektivitas pengambilan keputusan mereka. Dalam mengembangkan rencana kompensasi, akuntan manajemen bekerja dengan profesional keuangan lainnya untuk mencapai keadilan dengan membuat rencana tersebut sederhana, jelas, dan konsisten. Keadilan
juga berarti bahwa rencana tersebut berfokus pada aspek kinerja manajer yang dapat dikontrol. Misalnya, kompensasi tidak seharusnya dipengaruhi oleh biaya yang tidak dapat dilacak, setidaknya secara langsung ke unit manajer. Ada bonus plans atau kompensasi bonus. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, kompensasi bonus adalah komponen yang tumbuh paling cepat dari total kompensasi dan seringkali menjadi bagian terbesar. Berbagai macam paket pembayaran produk dapat dikategorikan menurut 3 aspek utama. Yang pertama, dasar dari kompensasi, yaitu bagaimana pembayaran bonus ditentukan. 3 dasar yang paling utama adalah harga saham, kinerja berbasis biaya, pendapatan, laba atau pusat investasi, dan balance scorecard. Yang kedua, ada kumpulan kompensasi, yaitu sumber dari mana pembayaran bonus didanai. 2 kumpulan kompensasi yang paling umum adalah pendapatan dalam SBU milik manajer dan kumpulan seluruh perusahaan berdasarkan pendapatan total perusahaan. Lalu yang ketiga ada opsi pembayaran, yaitu bagaimana bonus diberikan. 2 opsi umum adalah uang tunai dan saham, atau biasanya saham biasa. Uang tunai atau saham dapat diberikan saat ini atau ditangguhkan untuk tahun-tahun mendatang. Saham dapat diberikan secara langsung atau diberikan dalam bentuk opsi saham. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Bunga Ayu Widura dengan NIM 2018 310529. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu ada kumpulan kompensasi bonus, di mana bonus manajer ini dapat ditentukan oleh kumpulan berbasis unit yang didasarkan pada kinerja unit manajer. Jadi besaran bonus ini dapat ditentukan dari berapa persen hasil pendapatan di investasi unit. Nah, jika bonus berbasis unit, maka jumlah bonus untuk manajer tidak tergantung pada kinerja manajer lain. Sebaliknya, jika seluruh bonus perusahaan digunakan, maka bonus setiap manajer bergantung pada beberapa cara yang telah ditentukan atau disepakati sebelumnya pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada opsi pembayaran bonus, di mana pembayaran bonus ini ada 4 macam, yaitu yang pertama, bonus saat ini, di mana bonus ini berupa uang tunai atau saham yang berdasarkan pada kinerja tahunan. Kemudian yang kedua ada bonus yang ditangguhkan. Bonus ini juga berupa uang tunai dan saham yang diperoleh saat ini tetapi belum dibayarkan selama 2 tahun atau lebih. Nah, bonus yang ditangguhkan ini digunakan untuk menghindari, menunda, atau mempengaruhi arus pendapatan total manajer di masa depan. Rencana ini juga digunakan untuk mempertahankan manajer, karena bonus akan diberikan jika manajer tetap bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada opsi saham, di mana opsi saham ini memberikan hak untuk membeli saham di masa depan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Opsi saham digunakan untuk memotivasi manajer agar menaikkan harga saham untuk kepentingan pemegang saham. Kemudian yang keempat, ada saham kinerja, di mana opsi pembayaran bonus ini memberikan saham untuk mencapai tujuan kinerja tertentu selama 2 tahun atau lebih. Nah, untuk rencana bonus saat ini dan bonus yang ditangguhkan menjadi fokus manajer untuk kinerja jangka pendek, sedangkan opsi saham dan saham kinerja fokus pada nilai pemegang saham. Selanjutnya ada perencanaan pajak dan pelaporan keuangan, yang mana perusahaan akan berusaha untuk memilih rencana yang mengurangi atau menghindari pajak baik untuk perusahaan maupun manajer. Dengan menggabungkan gaji, bonus, dan tunjangan, akuntan dapat memaksimalkan potensi penghematan pajak untuk perusahaan dan menunda atau menghindari pajak untuk manajer. Perusahaan juga mencoba merancang kompensasi yang memiliki efek menguntungkan pada laporan keuangan perusahaan. Misalnya, aturan akuntansi ini tidak mensyaratkan pengakuan atas jenis kompensasi tertentu. Contohnya kompensasi yang ditangguhkan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Sylvia Julius Manugroho, NIM 550 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di slide ini dijelaskan tentang kompensasi manajemen di perusahaan jasa. Meskipun sebagian besar rencana kompensasi digunakan oleh perusahaan manufaktur atau perdagangan, semakin banyak perusahaan jasa, terutama perusahaan jasa, keuangan, dan profesional menggunakan rencana ini. Contoh yang baik adalah rencana kompensasi untuk firma desain arsitektur dan teknik, Short Elliott Hendrickson Inc. atau disingkat SEH. SEH ini menyediakan layanan profesional di berbagai pasar, yang masing-masing itu diatur sebagai profit center. Di antaranya perencanaan bandara, sumber daya air, pengelolaan limbah, layanan kota, teknik struktur, arsitektur, dan lain-lain. SEH ini telah mengembangkan rencana kompensasi untuk manajer di setiap pusat laba. Rencana tersebut itu menggunakan pendekatan balance scorecard yang berfokus pada 3 bidang. Yang pertama ada hasil uang. Di hasil uang ini akan memberikan hasil yang berupa uang. Yang kedua ada kepuasan klien. Yang ketiga ada perbaikan dalam proses pengembangan dan pemberian layanan. Manajer menganggap area hasil keuangan sebagai yang paling penting dan telah mengembangkan 3 kriteria berikut yang untuk mengevaluasi manajer dan setiap pusat laba. Yang pertama itu ada profitabilitas. Di profitabilitas ini diukur dengan penggandaan laba, rasio pendapatan bersih terhadap tenaga kerja langsung dolar. Yang kedua ada efisien, itu diukur dengan pemanfaatan staf yang ditentukan dari rasio langsung jam kerja yang dapat dibebankan kepada klien untuk total jam kerja dikurangi waktu pada liburan. Yang ketiga ada kumpulan piutang. Di kumpulan piutang ini diukur dengan 2 rasio. Yang pertama itu ada persentase piutang usaha selama 90 hari, ukuran kemampuan menagih akun pelanggan. Yang kedua ada rata-rata hari kerja yang belum ditagih masih tersisa, ukuran kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan segera menagihnya. Next ada analisa bisnis atau analisis bisnis. Analisis bisnis ini mencakup seperangkat alat yang digunakan untuk mengevaluasi daya saing perusahaan kinerja keuangan. Tujuannya itu adalah mengevaluasi yang komprehensif. Analisis bisnis ini dimulai dengan analisis strategi dan kompetitif yang cermat dari perusahaan, termasuk itu analisis SWOT, dan analisis posisi strategis. Alat yang dijelaskan di bab 1 dan bab 2. Karena di analisis ini untuk perusahaan manapun bersifat komprehensif dan ekstensif. Di sini hanya dapat melakukan penyajian ringkasan dari beberapa hal penting dari analisis. Next ada balance scorecard. Ini ada di analisis bisnis. Di penggunaan balance scorecard ini untuk mengevaluasi perusahaan mirip dengan penggunaan kesuksesan kritis faktor atau CSV dalam mengevaluasi dan memberi kompensasi kepada manajer individu. Saat mengevaluasi, perusahaan menggunakan CFP. Akuntan manajemen menggunakan tolak ukur dari informasi industri dan mempertimbangkan bagaimana CSV telah berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi yang menguntungkan ketika CFV lebih unggul dari tolak ukur dan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, asumsikan bahwa EasyClean memiliki 3 CFC, masing-masing itu dari 3 kategori kinerja utama. Yang pertama itu ada pengembalian total aset atau kinerja keuangan. Yang kedua ada jumlah cacat kualitas atau proses internal. Yang ketiga ada jumlah jam pelatihan bagi pekerja pabrik atau pembelajaran dan pertumbuhan.
Manajer EasyClean melihat dari balance scorecard bahwa perusahaan melampaui tujuannya di bidang keuangan, tetapi gagal baik di bidang operasi dan sumber daya manusia. Kartu skor ini adalah panduan untuk mengarahkan perhatian untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian dari saya, dilanjutkan presentasi dari rekan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Awalia dengan NIM 2018-310575. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan menggunakan rasio laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Ada dua kategori umum analisis mencakup pengukuran likuiditas dan profitabilitas. Profitabilitas yaitu area terkait itu melebihi 3 dari 4 rasio secara substansial, hanya target laba per saham tidak terpenuhi dengan margin kecil. Yang selanjutnya likuiditas yaitu mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar biaya operasional saat ini, biasanya selama 1 tahun atau kurang, dan hutang jatuh tempo. Di sini ada 6 ukuran utama likuiditas. Yang pertama, perputaran piutang. Yang kedua, perputaran persediaan. Yang ketiga, rasio lancar. Yang keempat, rasio cepat. Yang kelima, rasio arus kas. Dan yang keenam, kas gratis rasio aliran. Di sini ada juga 4 rasio profitabilitas utama. Yang pertama, persentase margin kotor. Yang kedua, pengembalian aset. Yang ketiga, pengembalian ekuitas. Dan yang keempat, laba per saham. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu nilai tambah ekonomi. Economy Value Added atau EVA adalah ukuran pendapatan ekonomi yang disesuaikan. Bisnis pendapatan unit setelah pajak dan penyesuaian lainnya dikurangi biaya modal. Perhitungan EVA yaitu EVA sama dengan laba bersih EVA dikurangi kurung buka biaya modal dikali EVA modal yang diinvestasikan kurung tutup sama dengan pendapatan bersih ditambah biaya pelatihan setelah pajak ditambah beban bunga setelah pajak dikurangi 0,6 dikali kurung buka rata-rata aset total dan aset total ditambah biaya pelatihan dikurangi kewajiban kurung tutup. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu penilaian bisnis. Bagian ini membahas bagaimana menilai perusahaan dengan $1. Beberapa orang yang memperdebatkan nilai perusahaan dan perubahan nilainya adalah ukuran yang paling berguna dari keberhasilan perusahaan. Tentu saja, langkah-langkah ini relevan bagi pemilik perusahaan dan investor yang berminat. Jika EVA untuk periode mendatang diproyeksikan dan kemudian nilai diskon dari masing-masing nilai EVA masa depan ini diambil, jumlahnya adalah apa yang disebut nilai tambah pasar atau MFA. MFA adalah perkiraan perbedaan antara nilai pasar perusahaan dan jumlah modal yang diinvestasikan. Ada 4 pendekatan untuk mengukur nilai ekuitas pemegang saham. Yang pertama, nilai buku metode. Yang kedua, metode nilai pasar. Yang ketiga, metode arus kas yang didiskontokan. Dan yang keempat, berbasis kelipatan metode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Leli Rahma Safira dengan NIM 2018-310727. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang akan membahas mengenai metode discounted cash flow atau biasanya yang disingkat menjadi DCF. Nah, DCF ini digunakan untuk mengukur nilai dari suatu perusahaan sebagai nilai sekarang dari kas arus bersihnya yang didiskontokan. Nah, didiskontokan ini maksudnya yaitu menilai perusahaan itu secara terus-menerus dari periode sebelumnya sampai periode sekarang. Nah, karena metode discounted cash flow ini menggunakan arus kas, maka kelebihannya itu tidak dihadapkan pada bias kebijakan akuntansi yang berbeda-beda dalam menentukan total aktiva dan laba bersihnya. Nah, biasanya metode discounted cash flow ini digunakan apabila tidak tersedianya harga saham.
Nah, untuk slide selanjutnya yaitu membahas mengenai langkah dalam aplikasi metode discounted cash flow atau DCF. Nah, yang pertama yaitu memperkirakan arus kas bebas selama waktu terbatas. Nah, biasanya waktu terbatas ini 5 tahun. Nah, arus kas bebas mengacu pada arus kas tersedia untuk investasi dan pendanaan perusahaan dan dihitung sebagai arus kas operasi dikurangi pengeluaran modal dan dividen yang dibayarkan. Lalu yang kedua adalah memperkirakan arus kas bebas di luar waktu terbatas menggunakan beberapa asumsi penyederhanaan. Lalu langkah yang ketiga adalah diskon arus kas bebas pada biaya rata-rata tertimbang dari modal, biaya perusahaan modal tertimbang untuk utang dan ekuitas. Lalu yang keempat yaitu menghitung nilai ekuitas. Nah, untuk menentukan nilai bersih dari suatu perusahaan atau ekuitas, perusahaan bisa menambahkan nilai diskonto dari arus kas periode perencanaan dan nilai diskonto arus kas selama 6 tahun lebih dengan nilai investasi dan operasional saat ini. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu metode berdasarkan kelipatan. Metode ini yaitu memperhitungkan nilai sebagai produk dari perolehan akuntansi tahunan yang diharapkan dikalikan dengan suatu multiplier atau pengganda. Nah, pengganda itu biasanya berupa gaji, bonus, tunjangan, atau tambahan penghasilan dari rasio harga terhadap perolehan dari suatu perusahaan. Nah, lalu rasio harga terhadap perolehan mengukur jumlah di mana investor bersedia untuk membayar dari earning per share suatu perusahaan. Jika rasio harga terhadap perolehan tidak tersedia untuk suatu perusahaan tertentu, maka bisa menggunakan nilai rata-rata atau nilai yang mewakili dari rasio-rasio harga terhadap perolehan suatu perusahaan lain dalam industri yang sama. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu nilai perusahaan atau enterprise value. Nah, apa sih nilai perusahaan itu? Jadi, nilai perusahaan itu adalah ukuran lain dari apa yang pasar indikasikan mengenai nilai suatu perusahaan. Tetapi, ini digunakan sebagai akuisisi. Jadi, ketika perusahaan akan mengakuisisi perusahaan lain, perusahaan tersebut tidak hanya membeli ekuitasnya saja, tetapi juga membeli hutang, kas, dan setara kas lainnya. Jadi, nilai perusahaan ini diukur sebagai nilai pasar ekuitas perusahaan atau kapitalisasi pasar ditambah dengan hutangnya dan lebih sedikit kas. Kenapa lebih sedikit kas? Karena kas akan dikurangkan setelah akuisisi untuk melunasi hutang atau untuk penggunaan lainnya. Jadi rumusnya adalah IF sama dengan kapitalisasi pasar ditambah hutang dan dikurangi dengan kas. Nah, untuk kekurangan dari IF ini atau nilai perusahaan ini hanya bisa digunakan untuk perusahaan publik di mana kapitalisasi pasarnya bisa dihitung. Sedangkan untuk kelebihannya yaitu IF ini bisa menjadi titik awal yang berguna bagi para investor dan pemegang saham saat akuisisi sedang dipertimbangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.